warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan diabetes mellitus. Di sini saya sudah membaca SAP, kemudian saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah mempersiapkan alat yaitu berupa media. Media yang digunakan di sini adalah media PPT. Kemudian saya juga sudah menyiapkan lingkungan yang kondusif terkait dengan audiens dan juga untuk ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, perkenalkan nama saya Lilis Julianawati. Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Hari ini sesuai dengan surat edaran Pak Dukeng, hari ini kita akan melakukan penyuluhan terkait dengan diabetes mellitus. Tujuannya adalah agar bapak-bapak serta ibu-ibu mengetahui apa itu diabetes mellitus, kemudian tanda dan gejalanya. Seperti itu. Untuk waktunya nanti kurang lebih 40 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada semuanya apakah bersedia bapak-bapak, ibu-ibu? Baik, kalau bersedia ya langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai kita akan membaca basmalah bersama-sama ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya masuk ke inti mengenai apa itu diabetes mellitus, kira-kira dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu diabetes mellitus? Ya, ya, penyakit gula, benar. Baik, jadi benar tadi apa yang sudah disampaikan. Nanti selanjutnya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum mengetahui apa itu diabetes mellitus, nanti kita sama-sama belajar terkait dengan diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus adalah merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai dengan kenaikan kadar glukosa dalam darah atau yang biasa kita sering sebut dengan hiperglikemi. Kemudian ada juga yang mengatakan diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian lipid dan juga protein sebagai akibat dari tidak berfungsinya insulin. Seperti itu, Kemudian tipe-tipe dari diabetes mellitus itu ada beberapa sih. Ada yang tahu? Belum. Kalau tidak ada, belum ada yang tahu. Tipe-tipe dari diabetes mellitus itu ada 3 macam tipe-tipe, bapak-bapak, ibu-ibu. Yaitu yang pertama adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 merupakan gangguan autoimun yang menyebabkan sistem ketahanan menyerang dan merusak sel-sel yang memproduksi hormon insulin. Seperti itu ya. Jadi tubuh kekurangan insulin sehingga menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh itu meningkat. Kemudian diabetes tipe 2. Tipe 2 adalah tipe penyakit diabetes yang paling banyak terjadi. Nah, tidak seperti dengan diabetes tipe 1, pankreas yang dimiliki oleh penderita diabetes tipe 2 itu masih tetap memproduksinya, tapi jumlahnya itu tidak mencukupi. Kalau diabetes tipe 1 tadi itu sama sekali tidak memproduksi insulin. Nah, kalau yang diabetes tipe 2 ini dia masih memproduksi tapi jumlahnya tidak mencukupi. Seperti itu, Kemudian yang ketiga adalah diabetes gestasional. Merupakan tipe diabetes yang hanya terjadi pada wanita hamil. Jika tidak segera diobati, penyakit ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayi yang sedang dikandungnya. Kemudian penyebabnya apa sih dari diabetes mellitus sendiri gitu kan? Diabetes penyebabnya ada beberapa, ada 5 ya, seperti bisa dilihat di slide. Ada 5, yaitu yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan misalnya dari keluarga ada yang memiliki riwayat diabetes, kemungkinan besar dapat menurunkan ke anaknya. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini maksudnya seperti apa sih? Gaya hidup banyak kan sekarang gaya hidup yang kurang baik, kayak misalnya banyak mengkonsumsi gula, kemudian
kurangnya beraktivitas itu dapat menyebabkan yang namanya diabetes. Kemudian ya nih yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai gaya hidup, obesitas merupakan salah satu penyebab dari diabetes mellitus. Kemudian ada penuaan dan yang terakhir ada infeksi. Kemudian tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu apa gitu ya kan? Yang pertama adalah adanya tanda-tanda klasik hiperglikemi yang biasanya sering terjadi, yaitu yang pertama kita kenal dengan namanya polidipsi. Polidipsi ini artinya banyak minum, jadi kita tuh mudah haus, kemudian jadi sering minum. Ya, yang kedua itu ada poliuria. Nah, karena tadi kita banyak minum, pasti kita otomatis akan sering kencing. Itu sering terjadi pada penderita dengan diabetes mellitus, itu tandanya sering kencing. Kemudian polifagia. Polifagia ini sering makan, jadi kayak lapar terus gitu bawaannya, pingin makan terus. Terus yang kedua itu tandanya ada kelemahan tubuh. Nah, kelemahan tubuh. Kemudian yang ketiga ada kesemutan dan rasa gatal. Ya, yang keempat adalah gatal-gatal pada kulit. Kemudian yang terakhir, nah ini luka yang sukar sembuh. Maksudnya luka yang sukar sembuh ini seperti ini. Ketika bagi penderita diabetes mellitus, ketika dia mempunyai luka, lukanya itu sulit untuk kering. Jadi itu lama banget gitu penyembuhannya, seperti itu ya. Kemudian ada nggak sih komplikasi diabetes mellitus? Nah, komplikasi diabetes mellitus itu pasti ada, makanya harus dihindari ya. Yaitu yang pertama adalah gangguan pada mata, ya bisa rabun seperti itu. Kemudian ada gangguan pada syaraf, gangguan pada pembuluh darah, gangguan pada otak, bahkan bisa sampai ke gangguan pada ginjal, seperti itu, oke. Kemudian gimana sih penata laksanaannya atau gimana sih caranya mencegah biar nggak diabetes mellitus gitu kan? Yang pertama adalah kontrol gula darah secara teratur, wajib. Jadi ibu, bapak-bapak wajib untuk selalu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Misalnya selalu cek kesehatan, misalnya untuk berapa sih gula darahnya, seperti itu. Kemudian olahraga teratur. Nah, latihan gerak seperti tadi kan, penyebabnya bisa dari kegemukan atau obesitas. Obesitas, kegemukan bukan hanya dari makan ya, tetapi juga kurangnya aktivitas kita, kurangnya gerak. Jadi kebanyakan tidur gitu kan, kebanyakan lebih suka tidur atau olahraga jarang, seperti itu ya. Kemudian minum obat secara teratur. Nah, ini kalau udah yang sudah penderita diabetes mellitus, dianjurkan untuk selalu minum obat secara teratur. Nah, makan yang keempat ya, yaitu makan sesuai dengan diet. Sesuai dengan diet maksudnya ya pasti kurangi gula, yang kan? Karena bagi penderita diabetes wajib untuk mengurangi makanan yang mengandung gula atau yang manis-manis, seperti itu. Baik ya, dari Kementerian Kesehatan juga banyak sekali sudah memberikan beberapa wawasan, yaitu dengan istilah ayo kita kenali penyakit diabetes mellitus. Dan cara mencegahnya apa? Ya tadi, minum obat secara teratur, kemudian cek kadar gula darah secara rutin, konsumsi makanan yang sehat-sehat, beraktivitas yang teratur, misalnya olahraga, kemudian waspadai kalau ada infeksi pada kulit atau gangguan kulit, segera untuk periksa. Kemudian periksa mata secara teratur. Tadi kan ada ya yang sudah saya sebutkan terkait dengan komplikasi pada diabetes mellitus. Itu tadi bisa gangguan pada mata, jadi wajib untuk periksa mata. Kemudian waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, kemudian luka pada bagian bawah kaki itu ada yang tadi ya udah saya sebutkan, lukanya sulit untuk sembuh. Jadi itulah tadi beberapa cara untuk mencegah komplikasi terkait diabetes. Baik, itulah tadi apa yang saya sudah sampaikan ya terkait dengan diabetes mellitus. Nah, nanti silahkan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum jelas boleh bertanya. Ya, belum ya. Kalau belum, saya di sini akan sedikit mengajukan
pertanyaan terkait apa yang tadi saya sudah sampaikan. Kira-kira untuk bapak-bapak yang sebelah sini, penyebab dari diabetes mellitus, faktor penyebabnya apa saja? Ya, benar tadi ya, dari keturunan bisa. Lalu dari apa lagi? Ya, dari pola hidup yang tidak baik ya. Bagus. Nah, selanjutnya yang sebelah sini dari ibu-ibunya. Kira-kira dampak yang ditimbulkan apa? Ya benar, tadi gangguan pada mata. Terus untuk tanda dan gejalanya kira-kira apa? Ya, lukanya sulit sembuh ya, sering kencing, kemudian sering minum dan banyak makan ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sudah memahami apa yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin demikian penyuluhan dari saya ucapkan terima kasih banyak ya pada bapak-bapak serta ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga tadi responnya bagus sekali ya dari bapak dan juga ibu-ibunya. Seperti itu bisa kita akhiri penyuluhan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.